teman-teman, ikuti keseruan kami untuk membahas lebih dalam lagi tentang karakteristik masyarakat pesisir. Berbicara tentang karakteristik masyarakat pesisir tentu saja tema yang sangat unik dan menarik, karena di mana kita bukan membahas tentang masyarakat yang hidup di perkotaan maupun masyarakat yang hidup di pedalaman, namun kita akan membahas tentang masyarakat yang hidup di wilayah peralihan antara darat dan lautan dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkelanjutan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan karakteristik geografis sosial masyarakat pesisir. Karakteristik geografis masyarakat pesisir dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu geografis, yang kedua itu sosial. Karakteristik geografis masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, di mana kehidupan dan mata pencarian mereka erat kaitnya dengan laut dan sumber daya pesisir. Karakteristik geografis masyarakat pesisir mencakup lingkungan fisik yang khas, pola pemukiman yang unik, dan ketergantungan pada laut untuk berbagai aspek kehidupan. Wilayah pesisir ini merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki karakteristik alam yang unik. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, topografi. Yang kedua, kondisi iklim dan cuaca yang dinamis. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat, rentang terhadap bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, topografi beragam. Wilayah pesisir terdiri dari pantai berpasir, tebing karang, muara sungai, hutan bakau, dan terumbu karang yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Yang kedua, kondisi iklim dan cuaca yang dinamis. Masyarakat pesisir ini hidup di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, angin laut, serta perubahan cuaca yang ekstrim seperti badai atau gelombang tinggi. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan ikan, udang, karang, dan berbagai jenis biota lautnya menjadi sumber daya utama yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Yang keempat, rentang terhadap bencana alam. Daerah pesisir seringkali mengalami bencana alam seperti abrasi, tsunami, dan badai topan yang dapat mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Karakteristik sosial masyarakat pesisir. Karakteristik sosial masyarakat pesisir ini dikelompokkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kehidupan sehari-harinya bergantung pada sumber daya laut. Secara umum, mereka memiliki karakteristik sosial yang keras, tegas, dan terbuka. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya. Masyarakat pesisir ini memiliki pola sosial yang unik, di antaranya yang pertama, kehidupan yang bergantung pada laut. Laut bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir. Yang kedua, komunitas yang solid dan gotong royong yang kuat. Kehidupan di pesisir cenderung membentuk komunitas yang erat dan solid, bergantung satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi dan budaya. Umumnya ekonomi mata pencarian masyarakat di pesisir dan laut adalah nelayan laut yang luas dimanfaatkan masyarakat menjadi sumber pendapat dan kehidupan tergantung pada sumber daya yang ada di laut. Contohnya adalah suku Bajoy yang bermukim di laut. Masyarakat Bajoy membudidayakan rumput laut, mencari ikan atau biota laut lainnya
untuk dijual, terutama di pasar suku Bajoy hidup di laut, maka mereka menggunakan teknologi yang berkenan dengan laut. Walaupun masa teknologi sederhana, namun teknologi yang dimiliki cukup untuk memenuhi keperluan hidup di sana. Misalnya seperti perahu, alat produktif seperti alat untuk menangkap ikan, makanan, dan juga tempat untuk mereka berlindung. Untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya, masyarakat Bajoy memiliki petunjuk yang tidak jauh dari gejala alam seperti musim bulan bintang, gugur karang, dan tanda-tanda lainnya yang terjadi. Semua pengetahuan itu akan atau petunjuk orang-orang Bajoy ada salah satu warisan budaya tak benda, yaitu singkong tobone yang tergolong sebagai karya budaya kerajinan tradisional dari Bone yang merupakan salah satu tempat persembahan suku Bajoy. Singkong yang juga disebut singkong recah ini terbuat dari serat pelepas daun lontar yang dari sudut pesisir dengan Sumatera cara Utara. dipukul pelepas daun lontar tersebut hingga yang tersisa hanya Yang berikut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan. Yang pertama ada faktor lingkungan, perubahan iklim, abrasi pantai, pencernaan laut, dan bencana alam berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir. Yang kedua ada faktor kebijaksanaan pemerintah. Regulasi perikanan, konservasi laut, dan pembangunan infrastruktur mempengaruhi akses dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada faktor akses pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas hidup. Yang keempat ada faktor perkembangan ekonomi, di mana persaingan sektor perikanan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Upaya mengatasi dampak lingkungan. Yang pertama, adaptasi perubahan iklim. Pembangunan tanggul, penghijauan bakau, dan sistem peringatan dini bencana pesisir. Yang kedua, pemberdayaan konservasi. Masyarakat dilibatkan menjaga ekosistem luar dengan inseter keberlanjutan. Teknologi perikanan berkelanjutan. Penyediaan alat tangkap ramah lingkungan dan budidaya produksi. Yang keempat, kebijakan penilaian kecil. Subsidi bahan bakar, kemudian kemudahan perizinan dan dukungan pemasaran hasil tangkap. Yang kelima, diversifikasi mata pencarian, pengembangan ekosistem kerajinan luar dan budidaya untuk mengurangi ketergantungan perikanan. Baik, yang berikutnya saya akan membahas tentang tantangan utama dalam pembangunan masyarakat pesisir. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang minim. Yang kedua, ketergantungan ekonomi laut, hasil tangkapan tidak stabil, dan harga pasar yang fluktuatif. Yang ketiga, rendahnya pendidikan dan keterampilan. Minimnya kesadaran pendidikan, fasilitas terbatas, dan kurangnya pelatihan keterampilan alternatif. Yang keempat, ancaman bencana dan perubahan iklim. Tsunami, badai, abrasi, dan kenaikan permukaan air laut mengancam kehidupan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan kebijakan dan kurangnya diversifikasi. Yang pertama, kesenjangan
kebijakan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, yang kedua bantuan modal dan teknologi yang lebih ke industri besar, yang ketiga perlindungan masyarakat tradisional yang sangat lemah, yang keempat program pembangunan tidak selalu berkelanjutan, yang kedua kurangnya diversifikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama minimnya pelatihan keterampilan baru, yang kedua terbatasnya akses permodalan usaha alternatif, yang ketiga keterbatasan infrastruktur pendukung usaha. Baik, selanjutnya adalah strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu membuka alternatif mata pencarian di luar pendidikan. Yang kedua adalah diversifikasi ekonomi, yaitu mengembangkan pariwisata bahari, usaha kreatif, dan pengolahan hasil laut. Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan lokal, yaitu mengembangkan koperasi dan komunitas ekonomi berbasis masyarakat. Yang keempat adalah penerapan dan teknologi ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, dan alat perikanan. Baik, dampak yang kedua yaitu dampak kebijakan. Yang pertama yaitu regulasi perikanan membatasi ruang gerak masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu konversi laut kadang membatasi akses masyarakat. Yang ketiga yaitu program pemberdayaan belum selalu efektif dengan kebutuhan masyarakat pesisir.